pelajaran. Theology of marriage sex. Theological understanding of sexual intercourse. Ya, pengertian teologis tentang hubungan seksual. Saya nggak tahu apakah sudah ada orang membahas hal ini. Saya cari di Google, saya nggak temukan. Atau mungkin mata saya yang tertutup. Ya, atau mungkin laptop saya yang anti dengan saya. Tetapi I didn't find. Saya tidak menemukan. Theological understanding of sexual intercourse. Hanya memang terbatas kali 10 menit. Sebenarnya ini kan case by case. Bicara itu dalam sekali. Kalau pelan-pelan, maybe next lah. Oke. Bapak Ibu sekalian. Seks dimengerti dalam hubungannya dengan fungsi biologis. Kalau bicara soal seks ya. Fungsi biologis dan fungsi psikologis. Laki-laki dan perempuan punya fungsi biologis dan psikologis. Sebagai laki-laki, fungsi biologis dan juga psikologis sebagai perempuan. Itu namanya seks. Nah, lalu apa arti seksual? Seksual artinya aktivitas biologis. Tadi baru fungsi, tapi berfungsinya dalam bentuk aktivitas biologis dan seksual psikologis, laki-laki dan perempuan secara serasi dengan dalam konteks pasangan yang eksklusif. Ini namanya seksual. Karena itu biasanya kalau seksual itu berkenaan dengan sexual relationship. Ya, hubungan seksual. Lalu yang ketiga, ini kan pengertian istilah. Seksualitas, sexuality adalah berkenaan dengan perilaku seks yang dipengaruhi oleh semua faktor yang ada dalam dan di luar diri sendiri. Maka itu begini Bapak Ibu kan. Hai bapak-bapak dan hai calon bapak, jangan maksa istri. Ayo mama, jam 8, jam 9. Sabarlah, masih jam 8 kamu. Harusnya ciptakan situasi dari pagi hari sampai malam hari. Kenapa? Karena seks itu dipengaruhi banyak faktor. Maka jangan heran kalau istri-istri ya berlaku munafik. Hanya karena terpaksa. Kenapa? Karena kita tidak seks dengan dia selama 24 jam. Hanya di tempat tidur. Ini keliru. Ya, keliru. Seharusnya disiapkan jiwa hati. Soal berantem tidak apa-apa. Dia pengampunan. Pulih lagi kan. Soal berdebat hitung-hitungan juga. Ya oke saja. Tapi cepat pulih karena pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, saya yakin seks hancur dalam keluarga. Itulah. Bukan hanya menyangkut benci DI. Aku jijik DI. Enggak. Tapi sampai mempengaruhi seksualitas. Apalagi bagi seorang wanita. Wanita sangat peka sekali. Enggak disenggol aja hancur. Apalagi disenggol. Ini perlu. Perasaannya. Bagi saya, seksualitas seorang ibu, seorang istri adalah perasaan. Maka bagaimana seksualitas dari selama 24 jam. Tidak hanya 1 jam. Sorry to say like this. Nah, Bapak Bu. Seksualitas kompleks sekali, sangat kompleks. Dia mungkin bergumul dengan kendaraannya, bergumul dengan anaknya, bergumul dengan peliharaan babi di belakang rumah lah, atau apa banyak. Itu semua mempengaruhi seksualitas seorang istri. Juga seorang suami, mikir bisnis, mikir temannya, mikir penipu, dia ditipu. Ini semua tidak segampang itu. Langsung, oke, ke kamar, nggak bisa itu. Kita bukan mesin, kita bukan mesin. Nah, inilah saya harap kita perlu aware, sadar bahwa kita bukan mesin. Oke, buka baju. Jam makan. Jam bangun pagi ya. Bukan itu. Bukan begitu. Seks itu dinamis dan itu seks itu misterius. Dan hanya suami yang tahu. Besok saya membagi 2 kelompok ya. Ibu Dani membahas tentang bagaimana mengerti seksualitas suami. Dan saya mengajak diskusi untuk bapak-bapak bagaimana mengerti seksualitas istri. Terpisah. Jangan yang perempuan ke laki. Dikeluarkan, ditendang oleh grup. Itu sudah separate ya. Supaya kita bicara bebas. Tapi dengan rasa hormat. Oke, tomorrow evening. Nah. Pada umumnya orang Kristen mengalami kesulitan mengintegrasikan antara seksualitas dan imannya. Jujur saja. Coba kita pikir antara iman saya dan seksual saya. Tidak mudah memikirkan hubungannya. Bapak Ibu, ini pun ditulis oleh Wright
di tahun 1994, halaman 214, saya sudah kutip buku itu. Dalam kenyataannya, pengetahuan orang Kristen mengenai seks lebih banyak diperoleh dari luar gereja, maka muncullah pandangan dunia dan cenderung duniawi yang ada pada orang Kristen. Karena gereja tidak menyiapkan bahan tentang teologi seksual. Bapak Ibu, melalui film-film cinta romantis, blue film, perilaku seksual para artis yang banyak dikonsumsi oleh Kartini, Kartono, majalah itu. Ya, televisi, YouTube, buku-buku psikologi pendidikan. Dan coba, mana buku teologi seksual yang harusnya dikonsumsi oleh orang Kristen, oleh suami istri, oleh calon suami istri. Bukan oleh bekas suami, bukan oleh calon bekas istri, enggak. Oleh suami istri, oleh calon suami, calon istri. Bapak Ibu. Nah, ini tantangan kita yang kita hadapi sekarang. Gereja telah lebih cenderung mengadopsi pengetahuan umum tentang seks, seksual, dan seksualitas dari ilmu sosial hanya dirohanikan dengan hiasan ayat-ayat Alkitab. Tetapi ujungnya jangan. Banyak larangan. Hukum agama. Coba, di mana penjelasan tentang keindahan teologis tentang seksual? Saya memang terbatas menyampaikan hanya 30 menit. Tapi oke, kalau perlu buku, ya kontak. Alhasil, dalam kehidupan seksual jemaat, terkesan dualisme. Tidak mau membicarakan seks, tidak mau. Kelihatan saleh, nggak mau bicara seksual. Saleh sekali. Namun bergumul setiap hari di kamar mandi, di kamar sendiri. Bahkan bergumul dengan suaminya dan istrinya. Kenapa? Karena problem seksual dia hadapi. Dan persoalan seksual itu banyak menyelimuti dia, lebih tebal dari selimut. Bapak Ibu, dalam hasil survei orang-orang gereja, aktivis gereja, tidak membicarakan seks sama sekali. Ya, dalam gereja, namun terus jatuh bangun dalam masalah seks dan kecanduan seksual. Bobby Clinton dalam surveinya di Amerika di Pasadena, dia menemukan hampir 100% hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam seksualitas anti membicarakan seks. Ya, nggak mau bicara seksual, tapi jatuh semua. Hampir 100%. Bobby Clinton atau Robert Clinton dalam bukunya yang saya punya. Saya sudah menerima buku itu cukup lama dan saya cukup. Maka itu jangan sombong, jangan menutup diri dan jangan jangan bicara seks, itu kudus, jangan bicara seks. No, itu kemunafikan. Tentu tidak membicarakan seks secara vulgar dan secara orang duniawi. Yang menyedihkan, pada umumnya para penceramah pernikahan dan tentang atau seks lebih banyak membicarakan hasil-hasil kajian psikologi dan seksologi daripada teologi seks dan seksualitas. Akibatnya terus dalam kejatuhan dan terus dalam ketidakberdayaan yang ditawarkan oleh para pengkhotbah penceramah kepada jemaat, dan they don't have. Nggak tahu juga. Gereja miskin materi ajar mengenai teologi seksual sehingga jemaat diam-diam ya mengkonsumsi materi-materi luar gereja. Jujur. Diam-diam mengkonsumsi buku-buku. Kalau dia di airport cari buku yang bookstore, dia lihat kiri kanan ada yang dia tutup dia mau beli. Kenapa? Topiknya tentang seksual. Kenapa? Karena dia malu. Kalau saya tidak masalah, saya guru, saya dosen, saya manusia, saya laki-laki, saya orang Kristen, saya ambil saja. Jika ada seorang tanya, kenapa? Because I need sebagai knowledge. Tapi sedihnya kalau itu hanya ilmu-ilmu saja, ya. Namun yang menyedihkan tidak ada teologi seksualitas. Cobalah di perpustakaan kita. Atur ya siapa yang atur buku-buku tentang seksual dikumpul. Lalu ada mahasiswa datang mendekati. Dia pasti matanya begini. Kenapa? Malu kan? Nanti dianggap, ini dia mau pikir seks ya. Ini pikir seks. Ini karena malu. Ini karena kesalahan kita. Ya, keterlambatan dunia inilah. Nah, gereja memfasilitasi jemaatnya untuk berlaku munafik dalam hal seks dan seksual intercourse. Itulah sebabnya. Dalam seks, sekuler tanpa namun kelihatan sangat saleh dalam gereja. Haleluya. Tapi, oh Tuhan, bagaimana saya nggak bisa tidur tanpa melihat teman suamiku. No, teman suamiku. Saya nggak bisa tidur Tuhan. Tapi nggak pernah bicara itu, nggak jujur. Dia bergumul. Bapak Ibu, teologi of sex ada 12 theological understanding, saya singkat saja. 12 pengertian teologis tentang
hubungan seksual dalam konteks pernikahan. Yang pertama, pengertian teologis mengenai hubungan seksual, saya uraikan demikian. Ini dia, saya lewat saja. Hubungan seksual suami istri Kristen adalah bersatunya seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa yang seiman dalam Yesus Kristus. Berdasarkan kasih Allah dan cinta di antara mereka berdua, jangan tanpa cinta. Jangan, pokoknya Tuhan jodohkan kami, omong kosong. Ya, atau tanpa Tuhan, semuanya kami cinta ngebet, pokoknya tak bisa seperti kami bisa lagi. Ini juga aneh. Demi apa? Demi mentaati panggilan Allah dan mengabdikan diri mereka kepada Allah melalui pasangan dalam satu hubungan yang eksklusif, dalam satu hubungan yang intim. Okay? Intim. Apa itu? Menjadi satu secara utuh antar dan antara, ya, antar dan antara tubuh dan jiwa mereka berdua seutuhnya dan dengan Allah. Jangan lupa, ya jangan lupa bahwa hubungan seksual suami istri adalah hubungan seksual dalam konteks hubungan dengan Allah. Jangan lupa itu. Ya, suami istri Allah. Suami istri Allah. Jangan suami istri tanpa Allah. Ini ateis. Ini namanya seksualnya ateis. Tapi penatua. Seksualnya ateis. Tapi pendeta. Mari bongkar kemunafikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, sebagai satu bentuk ibadah. Seksual itu ibadah. Jangan lupa, seks itu adalah ibadah. Dan kita atau berteologi. Ya. Berkomunikasi dengan cara mengenal dan mengalami pasangan mereka seutuhnya melalui tubuh pasangannya. Secara bebas, rileks, namun penuh hormat. Diproses dan berbuat terus-menerus menjadi kudus, serupa dengan karakter Kristus, dan dapat dikaruniai keturunan. Boleh juga tidak dapat, boleh tidak dapat juga. Keduanya menjadi alat kehendak Tuhan demi terlaksananya kehendak Tuhan di dalam dan melalui hubungan mereka berdua, termasuk hubungan seksual mereka berdua. Seperti yang ada dalam ide Tuhan di surga. Ini arti hubungan seksual suami istri menurut perspektif Kristen. Belum ada yang definisikan, baru saya yang definisikan. Dan definisinya juga panjang. Oke, lanjut. Dasar hubungan seksual suami istri, kasih yang memberi. Tidak egois, tidak mendominasi. Singkat saja. Kasih adalah karakter Allah yang hendaknya menjadi dasar motif model hubungan antar sesama, termasuk hubungan antar suami istri. Kasih itu memberi. Dasar hubungan seksual suami istri harus semua memiliki I want to give. I want to give him. I want to give her. Saya mau memberi. Itu konsep hubungan seksual. Kenapa? Karena kasih itu adalah kasih yang tidak egois. Hanya mau terima. Please layani saya. Puaskan saya. Ini egois. Tidak layak bagi orang Kristen. Tidak sombong dalam seksualitas. Ini semua. Jangan sampai mendominasi, menjadi raja, yang satu budak, yang satu tawanan, yang satu raja seksual. Ini tidak sesuai dengan teologi Kristen. Yang ketiga, yaitu motif hubungan. Apa motifnya? Motifnya obedience dan submission. Saya begini, dua hal penting. Saya pikir lepas aja catatannya. Lagi, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini konsepnya Kristus. Ya, konsepnya Kristus. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti segala perintahku. Konsepnya Kristus. Nah, ini menjadi model kita. Jika kita mengasihi Tuhan, ya kita taati Dia. Tapi juga jika kita mengasihi istri, mengasihi suami, termasuk mengasihi seksualitas dia, maka saya perlu mentaati. Kalau dia tidak bersedia, jangan dipaksa. Ya, saya harus mentaati permintaannya juga. Tetapi ketaatan ini juga tidak bisa dipisahkan dengan ketundukan. Jadi di sini antara ketaatan dan ketundukan seksualitas suami istri tidak bisa dipisahkan. Nah, jangan hanya taat juga, akhirnya jadi pelayan, jadi pelayan saja, jadi budak. Ya, untuk orang Malaysia kata budak itu anak, budak itu kanak-kanak. Tapi budaknya jadi tawan, jadi hamba seksual, hambanya suami, hamba seksual suami, hamba seksual istri. Nggak boleh. Satu sisi perlu karena obedience, tapi di sisi lain harus ada submission, harus ada ketundukan, harus ada juga pengabdian. Why? Memang capek, tapi saya mau menjadi pelayan Tuhan.
Pelayan melayani suami. Maka tidak perlu ada, nanti besok kita bahas mengenai schedule. Pak, 1 minggu berapa kali? Nah, itu kalau masih urusan itu masih mekanis, masih kaku dan belum sungguh-sungguh jadi suami istri yang bebas. Kalau masih terikat dengan waktu, cara dan sebagainya. Kalau kita sudah bebas dari waktu, cara, kita tapi ke arah ini perlu proses yang begitu berat, panjang. Oke. 4 tujuan hubungan seksual suami istri bermula dari kesatuan jiwa. Bersatu itu sangat mudah, namun menjadi satu sangat sukar. Ya, termasuk satu daging. Kejadian 3, Kejadian 2 ayat 24. Menjadi satu yang sesungguhnya adalah menjadi satu sejiwa. Kalau masih hanya setubuh, suami istri masih setubuh, mohon maaf, itu kadarnya rendah. Tapi kalau suami istri sampai sejiwa, dan karena sejiwa ini mengekspresikan kesejiwaan ini pada kesetubuhan. Jangan dibalik. Ya, bahkan begini, kalau sudah sejiwa, nggak harus setubuh. Nah, itu penting. Kalau sudah sejiwa, nggak harus setubuh. Sudah puas, sudah mencapai klimaks. Intimasi suami istri itu pada intimasi jiwa. Tapi kalau masih berorientasi pada tubuh, mohon maaf, masih dangkal. Suami istri ini masih kanak-kanak dalam seksualitas. Sangat gampang dan murahan. Harganya 30 keping perak. Tapi kalau mau, I think enough. Kita sudah hubungan jiwa. Ya, rasa nggak tahu lah. Itu kan hanya tahu suami istri. Saya nggak tahu istri lain. Saya nggak tahu suami lain. Saya hanya tahu isi hubungan jiwa. Dan itu hanya dapat ini namanya eksklusif. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salah satu wujud intimasi suami istri barulah seksual. Nah, mari perhatikan ini. Seks ini ada dalam konteks jiwa dan roh. Tapi kalau hanya seks, dan harus katakan jujur bahwa antara seks dan iman saya tidak gampang loh. Suami Kristen, pendeta pun, istri Kristen, pendeta pun. Tapi bagaimana dia mengintegrasikan antara seksualitas dia dengan iman dia, ini tidak mudah. Tidak mudah dan tidak segampang itu. Oke, saya beriman dan saya punya nafsu seksual. Ada yang bisa rumuskan? Mari bicara jujur. Nah, tapi ini proses kedewasaan sampai akhirnya, oh yes, I need lebih daripada seksualitas. Lebih daripada itu, hubungan batin, hubungan jiwa. Itu yang semestinya. Bapak Ibu, apalagi sampai hubungan roh. Kalau suami istri sudah sampai pada hubungan roh, bukan berarti mengabaikan seksual. Tetap, maka hubungan seksualnya itu dalam roh. Seperti apa ya? Gak bisa diajar. Maaf, gak bisa diajar. Pasti bagaimana caranya? Gak bisa diajar. Itu ditemukan melalui hubungan intim dengan Allah dan istri, dan Allah dan suami. Dan masing-masing kita jangan diajar kalau orang seperti ini mau diajar ini cari nafkah untuk supaya populer, supaya rujuk begitu. Tidak bisa. Ini mempunyai kekhususan, eksklusif. Maka hubungan jiwa saya dan istri saya, orang lain tidak perlu tahu. Hubungan roh saya dan istri saya, orang lain tahu. Namun kalau kita sampai pada kedewasaan, hubungan seksual sama istri, lalu dilihat dalam bingkai kerohanian kita. Ya, lalu saya pernahkah suami-suami dalam hubungan seksual menyebut nama Allah, menyembah Allah? Pernahkah? Kalau belum pernah, kita masih dunia, masih biasa. Orang ateis bisa buat itu. Mari kita mulai. Bapak Ibu, nanti baca lebih lanjut ya waktu. Hubungan seksual sama istri adalah satu hubungan yang berlanjut pada hubungan tubuh. Berlanjut tuh, bukan dimulai. Bahkan tidak perlu berlanjut karena sudah cukup dengan jiwa dan rohani. Tapi kalau mau lanjut juga tetap lanjut. Ini menyangkut paradigma berpikir. Orang pikir langsung, oke, buka baju, tidur kita. Dangkal sekali. Ini seks murahan, seks yang tidak punya nilai. Seks yang mahal itu sampai dia hubungan rohani, hubungan jiwa, sejiwa. Wow. Sampai klimaks, bukan klimaks, yang kemudian dimanifestasikan melalui hubungan tubuh. Itu saja. Jangan dibalik. Kalau enggak, mohon maaf, seksual kita enggak lebih daripada seksual binatang.
Kita harus menikmati kasih karunia Allah melalui diantaranya melalui seksualitas intercourse, tetapi secara terhormat, secara bermenit. Salah satu wujud intimasi, saya pikir salah satu wujud intimasi suami istri yakni intimasi seksual. Cinta itu cinta jiwa, sejiwa. Ya, maka disinilah seks itu berasal dari tubuh jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau hubungan seksual masih memisahkan antara jiwa dan tubuh, kita terus terang belum menjadi orang yang cerdas seksual. Ya, masih bodoh seksual. Bodoh seksual, biarpun anaknya 7. Tapi bodoh seksual. Kenapa? Karena kasihan seks itu yang terhormat dan yang dinamis itu kok direndahkan hanya sejauh itu. Bapak Ibu, proses hubungan seksual suami istri bersetubuh dan beribadah. Selama berabad-abad suami istri dalam dikotomi, bagaimana ya Pak beribadah bersetubuh? Apa mungkin ya? Ya. Yang lalu teman saya bilang, Pak Sevi saya mau menikah. Saya dulu menikah. Pak bagaimana malam pertama ya? Saya bilang penyembahan dulu. Hah? Penyembahan. Lagu apa? King Kong badannya besar. Karena dia terlalu mekanis, itu nggak perlu ditanya. Sorry ya, jangan tanya. Banyak belajar, lalu kita nanti kalau sudah menjadi suami istri, baru belajar bersama-sama. Dan kita menemukan keunikan kita. Yang tidak mungkin diajar pada orang lain. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Nah, tentu suami istri Kristen mengalami kesulitan dalam hal bersetubuh dan beribadah. Tapi bagi saya, kalau hanya bersetubuh tanpa beribadah, maaf, nilai hubungan seksual kita rendah. Dan mungkin juga tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana mungkin? Pak, nanti malam ini atau besok jangan langsung. Kok nggak bisa Pak? Nggak bisa. Itu perlu waktu. Nggak bisa seperti mekanis home pimpa alai gambreng. Nggak bisa. Itu pelan-pelan belajar terus. Bertahun-tahun baru menjadi dewasa. Dewasa dalam seksualitas. Jangan kanak-kanak dalam seksualitas. Ya, setengah jam, amin. Ngorok. Itu kanak-kanak dalam seksualitas. Bagaimana dewasa dan nggak bodoh dalam seksualitas. Bapak Ibu, ketujuh, saya mengutip seorang namanya Flora Werner. Dalam konteks suami istri, dia berpendapat begini, saat kita semakin dekat dengan Allah, sebagai sumber kita mengalami energi seksual dengan cara baru, sebagai kekuatan generatif yang suci dan tak terpisahkan. Ini dalam bukunya Prayer and Our Bodies, tahun 1987. Itu buku yang ada pada saya. Wah, jadi mari kita jangan hebat, jangan minum obat perangsang, obat kuat, minum telur 7, darah tinggi, darah kotor dan inal lagi banyak rojiun. Enggak benar bagi saya. Perlu stamina, tetapi stamina bukan segalanya. Yang penting itu loh hubungan dengan, biarpun kita sudah minum cap elang, cap monyet, cap apapun, minum. Tapi kalau hubungan jiwa dengan istri dan suami ada distorsi, nggak akan mungkin mencapai kematangan kecerdasan seksual. Nggak akan mungkin menjadi kecerdasan seksual. Dan saya yakin pernikahan di bawah 5 tahun masih kanak-kanak seksual. Listen to me. Pernikahan di bawah 5 tahun kanak-kanak seksual. Tapi mempercepat menjadi dewasa seksual bisa melalui teologi. Teologi mempercepat proses pendewasaan pribadi, kematangan suami istri, termasuk kematangan seksual. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proses hubungan seksual suami istri adalah kebebasan tanpa tekanan dan tanpa dosa. Dan jangan hanya mau senangkan suami, hanya mau senangkan istri. Nggak bisa, harus terbuka. Ya, dan saya pikir proses hubungan seksual suami istri adalah keindahan, bukan kebahagiaan. Yang kita kejar bukan happy, tapi joy. Dalam hubungan seksual yang dikejar oleh suami istri, yaitu sukacita, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan bersifat daging, sukacita bersifat sorga. Sukacita tak terhapuskan. Nanti saya sudah jelaskan di buku saya, yang terakhir mungkin, proses dan buah hubungan seksual suami istri adalah pengudusan terus-menerus. Ya, saya dan istri saya sering berdoa, Tuhan kuduskan kami. Kuduskan kami. Kuduskan pernikahan kami, kuduskan seksualitas kami. Itu penting sekali. Ya, karena sampai mencapai tingkat kedewasaan dalam kekudusan. Ya, karena begini, jangan pikir makin menjadi kakek itu makin hilang seksualitasnya. Enggak, makin nakal. Ya, makin menjadi-jadi itu. Keladi itu.
Artinya begini, bukan soal kakek, bukan soal nenek, bukan soal usia, bukan. Ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita sampai pada kedewasaan seksual. Ya, kedewasaan seksual. Jangan hanya dan kecerdasan. Pertama, kecerdasan seksual melangkah pada kedewasaan seksual. Bapak Ibu, proses dan buah hubungan seksual sama istri adalah pembentukan karakter serupa Kristus. Saya pikir di sini saya ingin tekankan. Karena suami istri yang egois seksualitasnya nggak akan pernah menjadi serupa Kristus. Ya, hanya mau saya layani. Saya mau saya, aku, Kerawang Bekasi, Buah Pena, Khairil Anwar, aku. Kalau aku, nah, enggak bisa. Kalau orang seperti ini masih kanak-kanak seksualitas dan yang akhirnya pasangannya menderita. Mungkin senyum, tetapi dengan air mata tak berair. Hanya berkaca-kaca. Nah, bagi saya seksualitas suami istri itu sangat penting, kematangan karakter. Apakah dia ego atau dia lebih banyak melayani, lebih banyak aktif, proaktif, lebih bagaimana menyenangkan. Ini loh karakter Kristus yang harus nampak pada seksualitas. Jadi karakter Kristus yang nampak pada hubungan seksual sama istri, dan hubungan seksual sama istri ini akan menghasilkan kematangan karakter juga. Bagi saya, terus terang, bagi saya, pasangan-pasangan yang belum puas dengan istrinya dan suaminya, memang kanak-kanak dan tidak pernah dewasa dan tidak pernah puas, akhirnya buas. Bapak Bu, yang ke-11, proses dan buah hubungan seksual ini bukan tujuan, keturunan bukan tujuan, ya, tetapi dapat mendapatkan keturunan, tapi tidak otomatis karena itu bukan tujuan, Bapak Bu. Nah, bukan prokreasi. Jangan melihat seks itu hanya prokreasi. Prokreasi, punya anak mana? Punya anak. Itu kayak babi ya. Punya anak. Bukan. Karena begini. Punya anak itu bukan soal melahirkan anak. Tapi soal punya anak seumur hidup. Banyak orang hanya beranak. Habis itu anaknya nggak bertanggung jawab diurus. Bagi saya itu seksual yang tidak bertanggung jawab. Dari awalnya dari sana. Nah, selanjutnya misi. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana memahami misi hubungan seksual? Jadi hubungan seksual punya misi. Jangan sembarangan. Punya misi. Mama, papa, untuk apa kita melakukan hubungan seksual? Apa misi kita? Ya, bagus lagi kalau ini di awal pernikahan. What is our mission? Melalui seksualitas kita, apa misi kita? Jangan sembarang hanya asal saja, hom pimpalo gambreng. Bukan saya. Tapi melihat apalah misi kita. Dan di antara misi terbesar, tertinggi itu pasti urusan dengan Injil. Kalau hubungan seksual, mungkin Bapak rasa lucu. Karena mungkin belum tahu. Bagaimana mungkin hubungan seksual urusan dengan Injil? Oh harus. Nanti besok kita akan mendengar pemaparan dari Pastor Sin mengenai bagaimana Injil dan seksualitas. Itu poin. Ya. Bagaimana Injil dan seksualitas? Nah, begini. Kalau Bapak Ibu murahan seksualitas, tapi hebat Injil, nggak nyambung. Tapi kalau kita menghargai dan menghormati Injil Kristus, maka seksualitas kita itu akan menjadi alat Tuhan bagi penginjilan. Wah, seperti apa? Nanti saya tunggu pertanyaannya. Di buku saya sudah jelaskan. Waktu saya sudah habis selesai, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Debbie.